Shalom, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini saya akan membuat suatu program baru yang saya beri nama Tongkat Gembala. Saudara, sebagai seorang gembala yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membalakan sebagian dari kawanan dombanya, yaitu saudara semua, maka saya rindu untuk dipakai Tuhan membimbing saudara, menunjukkan jalan pada saudara seperti tongkat seorang gembala yang menuntun kawanan dombanya untuk menuju kepada yang berumput hijau, untuk mencapai tujuan kita, yaitu surga yang mulia. Saudara, Daud menuliskan di dalam Mazmurnya, Mazmur pasal 23, Mazmur Gembala, yang berbunyi sebagai demikian: Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, namun aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Engkau memberi aku hidangan di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka menyertai aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, Tuhan adalah gembala kita yang maha baik. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Semua Tuhan sediakan bagi kita, makanan kita, minuman kita, air kehidupan yang menyegarkan jiwa kita, Tuhan sediakan bagi kita. Dan Dia selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Dia selalu membimbing kita untuk menuju ke destiny kita, yaitu surga yang kekal mulia selama-lamanya. Saudara, di antara kota Yerusalem dan kota Yeriko ada sebuah lembah yang panjangnya beberapa mil. Dasar lembah itu hanya beberapa meter lebarnya, tetapi kiri kanan lembah itu diapit oleh dinding batu yang sangat tinggi, sehingga suasana dalam lembah itu menjadi kelam, suram, menakutkan, dan hawanya sangat panas. Di dasar lembah itu juga ada banyak lubang-lubang yang bisa menjebak orang atau binatang yang lewat, sehingga bisa terperosok ke dalam lubang itu dan celaka. Lembah itu dikenal dengan sebutan sebagai lembah neraka, atau lembah kekelaman, atau lembah bayang-bayang maut. Kadang-kadang seorang gembala Israel harus membawa kawanan dombanya melintasi lembah kekelaman itu untuk menuju ke padang yang berumput hijau. Bila kawanan domba itu berjalan sendirian, pasti mereka sangat ketakutan ketika masuk dalam lembah kekelaman. Tapi ketika mereka berjalan bersama gembala, mereka menjadi tenang dan tidak takut lagi. Gembala Israel selalu berjalan di depan kawanan dombanya dengan tangan, dan kedua tangannya, yang satu memegang gada, yang satu memegang tongkat. Gada digunakan untuk memukul hewan-hewan buas yang berusaha untuk menyerang kawanan dombanya. Sedangkan tongkat gembala, ketika gembala berjalan di lembah kekelaman, maka tongkat itu akan diketuk-ketukkan di atas tanah. Dan ketika kawanan domba mendengar suara ketukan tongkat gembala, hati mereka menjadi tenang. Mereka tidak takut lagi, karena mereka tahu ada gembala yang menyertai dan melindungi mereka. Saudara, saat ini kita berada di dalam masa pandemi COVID-19 yang sangat menakutkan. Dengan munculnya varian Delta, semakin banyak orang yang tertular, jatuh sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Ekonomi menjadi terpuruk. Banyak orang di PHK, kehilangan pekerjaan, tidak punya penghasilan lagi, dan sebagainya. Tapi saudara, dalam keadaan seperti ini, seperti kawanan domba ketika memasuki lembah kekelaman, janganlah kita takut, karena kita memasuki lembah kekelaman saat ini tidak sendirian, tapi bersama dengan Sang Gembala Agung, Tuhan Yesus sendiri, yang berjalan di depan kita, menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita.
Saudara yang kekasih, lalu dikatakan, Dia memberi aku hidangan di hadapan para lawanku. Saudara, apabila gembala beserta kawanan dombanya sampai ke padang yang berumput hijau, maka gembala akan lebih dahulu memeriksa padang rumput hijau itu untuk mencari apakah ada lubang-lubang sarang ular di padang itu. Bila dia menemukan lubang ular, maka dia akan menuangkan sejenis bubuk ke mulut lubang itu, yang membuat ular tidak berani keluar untuk menerkam kawanan domba. Baru setelah itu, gembala akan menyuruh kawanan dombanya makan rumput yang hijau dengan aman. Dan gembala tetap berdiri dengan gada dan tongkatnya untuk menjaga kawanan domba dari serangan serigala, beruang, singa. Dengan gada dan tongkatnya, gembala akan mengusir musuh-musuh para domba. Saudara, dalam keadaan seperti ini saya percaya, bila kita menjadikan Tuhan kita itu gembala yang baik, kita selalu mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan gembala yang baik itu pasti menyertai kita, bahkan melindungi kita, bahkan menyediakan kebutuhan kita di tengah-tengah keadaan yang sulit saat ini. Dan dikatakan Dia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, serangga-serangga sering menaruh telurnya di atas kepala domba. Karena itu gembala seringkali mengurapi kepala dombanya dengan minyak, supaya serangga tidak berani menempel di atas kepala domba. Saudara, di tengah keadaan yang sulit saat ini pun, Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, mengurapi kita dengan minyak Roh Kudus, sehingga kita bisa mendapat ketenangan, damai sejahtera di tengah-tengah masa pandemi yang menakutkan saat ini. Dan piala kita penuh melimpah. Tuhan tetap memberikan kita kepuasan di tengah-tengah kesulitan. Selanjutnya dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka menyertai aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, sekali lagi, mari saudara, saya mohon kita semua untuk sungguh-sungguh mengiring Tuhan dengan segenap hati kita, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan segenap hati kita, melakukan perintah-perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan pada kita di dalam firman-Nya. Saya yakin 1000% saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan dengan segenap hati kita, menempel, melekat kepada Tuhan, maka pastilah Tuhan kita jadikan gembala kita yang baik, dan pastilah Dia akan menolong kita, melindungi kita, menyertai kita, menguatkan kita, menuntun kita melewati lembah kekelaman, menuju kepada yang berumput hijau. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan di bumi, sampai kita masuk ke dalam surga yang kekal mulia selama-lamanya. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di surga, Engkau melihat kami anak-anak-Mu, domba-domba-Mu, sedang ada di dalam masa yang sulit, pandemi COVID-19 saat ini. Ada banyak yang sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Ada banyak juga mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan, tapi kami tahu di tengah keadaan seperti ini pun, Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau selalu menuntun kami, menyertai kami, melindungi kami, bahkan memberkati kami. Orang yang bergantung padamu tidak pernah Kau biarkan sendirian, ya Tuhan. Di masa sulit pun, Engkau ada beserta dengan kami. Kuatkan Tuhan, lindungi, berkati. Dan anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan. Keluarga mereka yang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Dan yang punya masalah ekonomi, Tuhan, bukakan jalan, sehingga mereka bisa mendapat penghasilan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya di tengah-tengah masa pandemi yang seperti ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kasih. Tuhan memberkati kita semua berlimpah-limpah, berlimpah-limpah.
Amin.